A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sarifi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah, la ilaha illallah, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana innal mutala fin nabi kalimatin syahadatan lin nabi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang mempunyai roh pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat saja disempurnakan pahalamu barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan dan dunia tempat tipu menipu. Nah, jadi di sini tiap-tiap yang bernyawa, nang banyawa, nang berjiwa, jiwa, nyawa, roh sama. Tiap-tiap yang berjiwa, siapa yang bernyawa pasti merasakan mati, pasti mati. Ada dua arti, arti secara syariat dan secara hakikat. Kalau secara syariat, tiap-tiap yang bernyawa jarak kaina mati, kaina itu orang syariat betul. Tapi kalau orang hakikat, tiap-tiap yang bernyawa, nah kada kaina pasti mati. Sekarang mati, mati apa? Nah, karena bernyawa. Batang tubuh pian bernyawa, batang tubuh ulun bernyawa, batang tubuh pian bernyawa, berarti tubuh pian mati karena tubuh pian bernyawa. Sedangkannya nyawa hidup, sedangkan jiwa hidup. Karena kita bernyawa, berarti kita mati. Sesuai ujar baginda Rasul, mautu qabla anta maut. Matikanlah dirimu sebelum kau mati. Nah, ya nama mati akan diri. Siapa yang bernyawa pasti mati. Kalau nyawa hidup. Nyawa ini itu roh. Yang bernyawa ini awak. Nah, kan bernyawa. Berarti awak kita ini tidak pernah hidup. Bahkan di dalam rahim ibu pun mati. Yang hidup itu kan roh itu 4 ibunya. Berarti mulai dalam perut cuma mati. Agar kita kada lagi mati, cuma kaina pindah alam, pulang ke rahmatullah. Barang yang sudah mati, dimati lagi. Yang dimati itu nyarang merasa besi hidup. Sedangkan hidup itu hidup kepunyaan Allah. Hidup Allah, roh Allah, nyawa Allah. Jadi tiap-tiap yang bernyawa ini nambah nyawa, yang bernyawa, berarti mati. Nah, kalau nyawa hidup, bernyawa mati. Ada ayam, berarti ayam ini bernyawa mati ayamnya. Kucing bernyawa mati kucingnya. Tapi kalau rohnya hidup. Nah itu perbedaannya ya. Bila bernyawa mati, bila nyawa hidup. Berarti pada hakikatnya kita ini sudah mati. Makanya disuruh oleh baginda Rasul, mautu qabla anta maut. Mati maknawi. Mati karena dirimu sebelum kau mati. Berarti ini orang mati. Makanya ujar Rasulullah,
Barang siapa hendak melihat mayat yang sedang berjalan di muka bumi, lihatlah Abu Bakar. Itu contoh orang terdahulu. Berarti yang sekarang siapa hendak melihat mayat yang sedang duduk, mayat yang sedang berdiri, mayat yang sedang berjalan, lihatlah diri kita masing-masing. Kawakah kita menyatakan diri kita ini sudah mati? Mungkin ada ilmunya kada kawa. Dikiranya mati itu mati nang di dalam kubur aja, kada. Itu mati hissi. Mati ada dua, mati hissi dan mati manawi. Kalau mati manawi itu mati sifat 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam. Jangankan sifat 7 yang mati, mulai ujung rambut sampai ke ujung betis, kita kadada basic gerak, kadada basic kedip mata. Nah berarti mati sudah. Nanti ini yang mati karena badan kita ini, jasmani kita ini, awak kita ini bernyawa. Tiap yang bernyawa pasti mati, kada kaina mati. Sekarang mati. Mati itu cuma sekali. Bila barang yang sudah dimatii, kada lagi dimatii. Bila orang yang sudah mati, pengakuan dirinya sudah mati, berarti kada dimatii. Yang hidup itu kan roh. Roh itu orang akhirat. Orang akhirat ada di dunia nih, dunia nang. Nah, jadi karena roh ini kembali pulang. Kembali kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal datang daripada Allah, kembali kemana? Kembali guru ya. Kalau sangali-ngali bila nyipir merasakan mati, masing-masing kembali tuh. Ini kan cuma papadanya, cuma ilmunya. Karena kawan menggembarakan belum mati. Kecuali biar mati kemana kembali? Memang kembalinya kepada Allah Ta'ala. Kemana guru aja kepada Ta'ala? Kada kawa mungkin merasakan mati. Nah di situ. Yang penting kita meyakini bahwa sesungguhnya orang akhirat ada di dunia, karena kembali ke akhirat pulang. Nah jadi sesuatu ilmu ibaratnya bilah lidi paring menjadi bilah, jangan lagi diraut karena patah. Pas kokwit gigi itu nanti sudah habis halus dah. Pian raut, pian kecil-kecil patah. Jadi kalau ilmu ini bila belum paham, merenungkan, berdoa masing-masing. Jadi caranya ibaratnya itu musyahadah, kita musyahadah. Oh ini jawaban-jawaban. Makanya banyaknya Allahumma alimni miladunka ilmi, Allahumma alimni miladunka ilmi, Allahumma alimni miladunka ilmi. Ya Allah, berikanlah ilmu yang langsung, yang datang darimu, yang pemahaman datang darimu. Umpamanya belum mengerti, kena ada timbul, oh ini. Kalau usah lagi bertanya lawan guru, masing-masing aja lagi. Amun sudah belajar itu belajar masa otak masing-masing. Oh ini ke ini. Nah, belajar artinya memikirkan musyahadah. Berarti kan musyahadah sama lawan ibaratnya tuh persoalan maulah guru menjawab. Itu sebenarnya karena guru ada pada diri. Nah, musyahadah, oh kayak ini. Bilanya kalian dapat, jangan dikarasi. Nah, dikasih itu bang pemahaman kita. Berusaha kada paham biar berusaha kada. Nang berdosa itu kada menuntut ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf dan berdosa. Karena kewajiban kita sebagai orang yang Islam menuntut ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Masalah paham kada bapak, yang penting mengerti. Di situ nang ada ilmu pahaman tasawuf ini pahaman berbeda. Jangan pertanyaan dari guru dibawa ke guru lain. Kadang-kadang ujar gurunya, ini apa ini takunanku ini. Kada dapat guru cari ke guru ke lain, itu salah. Tidak beradab. Pertanyaan ada 3. Nang kada tahu, anak jadi tahu, bujur itu bagus. Nang tahu nang lebih tahu kada apa-apa. Ini yang sudah tahu kadang-kadang hendak mau uji guru. Ini nang bahaya, ini nang hilang ilmu. Itulah. Karena manusia ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tidak semua guru mempunyai ilmu pasti kurang. Nah, situ kita yang memikirkan. Jangan pertanyaan-pertanyaan orang lain
pertanyaan guru lain, amun gurunya tuh betakon lawan pian, suruh gurunya menjawab, jangan tak guru lain, itu ngarannya kurang adab. Itu hati-hati. Nah, ya kadang-kadang kayak itu anak mantis ilmu tidak boleh itu hilang ilmu banyak. Nah, jadi disinilah kadang-kadang kalau nyakadang mengerti musyahadah aja kita pakai yang ada ya, jamin pian selamat, ilmunya ada, amalnya digawe, walaupun pian kada paham selamat ulun jamin wani, asal pian pas di jalan yang benar. Ilmu tasawuf ini kadang-kadang gurunya wani menjamin. Kenapa jadi wani menjamin? Asal 5 waktu sudah, alah syahadat, salat, puasa, zakat, haji, ilmu dan amalnya siapapun wani menjamin. Kalau menjamin surga tidak berani wani, tapi sudah pas ilmunya pas, amalnya pas, kan wani menjamin. Amun artinya menjamin surga, ilmunya kada pas, amalnya kan kada wani. Nah, karena kan ilmu ma'rifat ini kan ilmu gasan bulik. Setiap beramal pasti diterima, karena yang menerima, yang diterima itu satu orangnya. Nah, jadi musyahadah, duduk bangun tahajud malam, duduk sembahyang duha, di situ kita jawaban pintar. Banyak membaca Allahumma alimni min ladunka ilmi, Allahumma alimni min ladunka ilmi, Allahumma alimni min ladunka ilmi. Nah, ya Allah berikanlah ilmu pemahaman yang datang langsung daripadamu. Nah, hebat lagi, hebat didatangnya. Kadang-kadang ilmu ini datang paratan berabah, paratan berduduk, bisa jadi paratan berhira bisa. Nah, jadi pikirnya tahu nggak kalau ini jawaban tuh ulun bahari dasar itu. Rancak berhira, rancak pian berpikiran. Nah, ini. Jadi di situ tugas ulun menyampaikan. Nah, tugas menyampaikan. Jadi sama-sama memakai. Guru kada tentu juga hebat memakai. Jadi sama-sama. Nah, banyak hebat murid daripada guru. Kan guru sekadar menyampaikan ilmunya kayak ini. Nah, ujar ulun pasar Hanyar itu bisa jalan Jati, jalan Gatut. Nah, lalu pian hebat daripada memadahkan, langsung pian kau berhilang. Sekali masuk ke dalam got orangnya hilang aja. Nah, jadi di sinilah. Jadi pemahaman masing-masing itu cukup dengan musyahadah. Yang penting cangkal turun. Jadi bila cangkal turun ini setidaknya jakanya ibaratnya batu itu dititiki banyu akan berubah. Sesungguhnya dunia itu tanpa tipu menipu. Apa itu? Nah, dunia ada yang di luar, ada yang di dalam. Kalau dunia yang di luar, nah, harta benda apapun itu kan di luar. Tapi kalau secara hakikat dunia yang pada diri kita ini dunia, kan ini bisa menipu. Kenapa? Asalnya inya umur 15-20 kancang awaknya. Wajih ini umur 60 keriput nah kayak kulit salak. Pupur memupur kada di hadapan. Inya nang orang iklan promosi itu nyatai muha orang sudah banding. Nah ini muha anak kayak tengkuyak durian, kayak anak banding. Nah jadi wajar. Nah jadi itu nang artinya tanpa tipu menipu. Contoh, dulu rasa aku nang berjalan betis, sekalinya tuha kata tapi kawal lagi berjalan. Nah menipu lah. Dahulu aku mata rasa melihat mataku nih. Nah sekalinya batu-batu kabur. Dahulu rasa seorang talinga nang merasa pendengaran yang jelas, sekalinya kata tapi mandang lagi. Nah berarti dunia tempat tiba menipu. Dahulu aku nang merasa sholat, aku nang merasa berzikir, aku nang merasa beramal, sekalinya tertipu pas inya meninggal, kawalinya sholat, kawalinya beramal. Berarti dunia tempat tipu menipu. Inilah barang yang tempat tipu menipu. Makanya tempat tipu menipu kalau bilanya kamu yang sholat, fawailul lil musallin alladzina hum celaka bagi mereka. Berarti menipu ini. Bilanya kita nih salat mengandalkan batang tubuh hebat, celaka. Kalau salat ini kita mengandalkan roh, bisa. Karena roh itu hidup, karena itu diri. Akimi salata li dzikri, diri yang salat. Nah ini yang dimaksud dengan kullu nafsin dha'iqatul maut.
Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Kada kaina mati, sekarang mati. Maut qabla maut. Matikanlah dirimu sebelum kau mati. Mati manawi. Mati pengertian hakikat urun ya Allah kada melihat nih lihat pian. Nah, si hidup namanya nang hidup itu cuma roh. Roh itu hayat sifatnya Allah. Nang bernama Muhammad. Kembalikan kepada Muhammad. Berarti yang melihat Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Berarti yang berbicara Muhammad, yang berjalan kaki Muhammad. Kenapa jadi Muhammad? Karena roh itulah yang bernama Muhammad. Itu sifatnya Allah, itu kenyataan Allah. Ya memang Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi kada lagi seorang, berarti ini memang mati. Barang yang mati, satu kali mati, tidak boleh lagi dimati. Karena mati cuma sekali. Karena kita sudah mematikan diri kita. Bilanya kita tuh kada mematikan diri, merasa kita hidup, kayaknya dimati oleh Israel. Oh, kada juga bisi jasad. Oh, kada juga bisi hati. Oh, kada juga bisi roh. Nah, berarti pondasi pada batang tubuh kita itu ada nyawa. Nyawa ada satu rahasia. Nah, disitulah nyawa itu tempat rahasia Allah. Tempat rahasia Allah itu nyawa. Nyawa, roh, jiwa bersemayam di jimit, di jantung. Nah, bergerak ke jantung karena ada bersemayam si roh yang hidup tadi. Lalu jantung ini tadi menonjol kepada seluruh batang tubuh jantung. Makanya bilanya kuat jantung lo secara banyak kuat. Apabila jantungnya kada kuat lemah, karena ini pondasinya sama jakanya ibaratnya lampu nih, kilometernya apa nih nah, lama sudah ya. Nah, kadang-kadang tak boleh ke lampu. Nah, itu pondasinya. Nah, sama jantung. Nah, itu biar ibaratnya nang di dalam nih kongsel tapi kuat kilometernya. Biar umpamanya mahnya krones, kadar gulanya tinggi, samur, tapi jantung kuat. Ini jantung na ianya. Biar umpamanya kadar gula normal, asam urat normal, kencing manis, kencing pahit, kencing masin normal, tapi jantungnya lemah. Nah ini sama lampu di rumah ini kan nyarak bawahnya, tapi kilometernya kan tak boleh kelana. Kita boleh itu lama sudah sama jantungnya tadi. Jadi yang penting dari jantungnya, karena di situ tempat bersemayam rohani, tempat bersemayam jiwa. Ini roh bersemayam di jiwa. Jadi pengontaknya ke seluruh batang tubuh. Siapa di dalam rahasia jantung? Ada jimit. Siapa dalam jimit? Roh. Siapa roh? Sifat hayat nang bangaran Muhammad. Nah itu tuh lain Nabi Muhammad. Muhammad ini sifatnya Allah, kenyataannya Allah, yang menjadikan wujud Allah kepada Muhammad. Lain Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad satu, kalau Muhammad pada diri kita masing-masing roh. Nah, jadi bilanya kada karena lawan Muhammad di dunia celaka. Muhammad telah tiada, Nabi Muhammad telah tiada, tapi kita mengenal yang di dalam diri Nabi Muhammad. Siapa? Muhammad batin. Itu adalah jad wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah, itu panampun gerak mah. Ini si Muhammad nambah zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya jantungnya kuat dia segala-galanya. Nah, disinilah. Jadi ini kita mati sudah. Kadang-kadang orang kada tahayau, kada mutalaah bahwa yang ini sudah mati. Nah, kada bisa hidup. Kita dulu pangrasa kita benar, merasa hidup. Pangrasa. Setelah kita berilmu, setelah kita tahu dengan mengenal marifat, maka aku ini kada bisa hidup. Kembalikan. Nang rasa tak ambil ampun orang, dahulu rasa melihat berarti tak ambil terampok pun Tuhan. Julung. Nang dahulu merasa berisi pernapasan, julung lawan Allah Ta'ala. Nang merasa dahulu berisi sifat kalam, nang harap berzikir, harap membaca salawat, harap berpidato, julung. Kedadalan piannya ya Allah. Nah, jadi kita ini tak umpat lawan orang hidup,
tahu pernah hidup seolah-olah hidup, padahal tidak pernah hidup. Yang namanya seolah-olah itu berarti kada. Sama kayak ini, aku jadi seolah-olah kan melihat si anu, berarti seolah-olah itu berarti tidak melihat. Kita ini seolah-olah hidup padahal tidak hidup. Sama di dalam salat, al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Kamu tidak melihat dengan Allah, jelas. Namun Allah yang melihat pada diri kamu. Yang melihat pada diri kamu itu Allah. Yang berjalan kaki pada diri kamu itu Allah pada hakikatnya. Nah ini kan ada syariat, ada hakikat. Kalau pemahaman pikir, bujur, salat harus kena baca Fatihah, harus pas. Usianya kada pas, saya daripada nyakar sembahyang pulang. Kalau orang hakikat, nah, yang penting maknanya pas. Yang ditujunya tadi nah, ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ya Allah, hanya engkau yang ku maksud, hanya engkau tujuanku, hanya engkau yang ku maksud. Kerelaanmu yang ku harapkan, mahabbah cinta kasih kepada engkau. Nah itu yang diharapkan. Jadi kita mengharapkan pahala kalau orang hakikat. Kalau orang pikir mengharapkan pahala, bujur. Kalau orang hakikatnya kalau mengharapkan pahala, mengharapkan berjumpa kepada Allah. Makanya yang penting itu di dalam salat ini lil hadir Allah Ta'ala, hadir kepada Allah Ta'ala. Ini apanya harap bacaan, bujur. Tapi dia tidak merasakan hadirnya Allah Ta'ala. Ini bacaan pas-pasan aja nih, pas-pasan. Tapi ini hadir Allah Ta'ala. Nah ini nayanya. Bukan mari mekan bacaan kada magun bagus bacaan magun bagus. Ini nang ulun sampaikan nih, nang inya kada kuasa lagi. Nang mana nang gigi palsu sen, nang mana rumpong gigi sen. Nah, itu bagus lagi amun ibaratnya pas bacaan. Nah, jadi kan ada hukum syariat, ada hukum hakikat. Ini hukum hakikat kayak ini hukum syariat kayak ini. Ibaratnya babi, nah babi lah pian bala hampat lah babi. Haram lah. Nah di sini sebagian kalau babi kan bala empat, nah sini babi haram lah. Nah kasaparapat nih halal dimakan. Nih nang babi 3 nih tadi nah haram lah. Kan 4 dipotong babi segong 4. Ini haram lah. Nang kasaparapat nih halal dimakan. Ini nangka saparapat halal dimakan. Jarang ulun tadi ini babi lah. Nangka saparapat ini boleh dimakan, halal nangka. Makanya ujar ulun bilanya salat tuh jangan bodoh, kada boleh bodoh bilanya sembahyang tuh. Sembahyang bodoh jamin para sembahyang. Nah di sini nang kalau nafsin jai kata tadi, biar ilmu sedikit tapi memakai. Ini kan batas masing-masing ini kan pemahaman kan sama-sama diberi akal otak pikir, cuma cara berpikir kayak ini jawabannya bujur. Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman aja berbeda pendapat. Sahabat Nabi pun apalagi ulama, apalagi guru, apalagi orang yang awam biasa wajar berbeda pendapat. Malon pian nak kesini jalan mana? Nah beda pendapat, beda jalan, tapi tujuannya ke sini. Aku aja nak mencari jalan ke jauh aja, jar Kamantuel pada rumahnya umpamanya di Kayu Tangi Kamantuel dulunya. Bini anum di sananya sih dulu. Ada janda di sana warung pas. Nah salah kayaknya bujur. Yang penting tujuan titiknya di sini. Nah jadi di situ. Jadi ilmu ini walaupun sedikit tapi dipakai. Kada perlu ini itu kada perlu. Lah soalnya artinya mengarasi daripada hawa nafsu. Dikasih pemahaman sudah. Yang penting digawe, jangan ditinggal syariatnya. Nah jadi tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang berjiwa pasti mati ini mati dana. Jadi bila kita barang yang mati kada lagi dimati, cuma boleh innalillah, asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah dengan rahmat. Nah dengan rahmat dan kasih sayang Allah, karena kita kadang merampok hak Tuhan. Bilanya merampok hak Tuhan kayaknya diambil bakal karasan. Ini apa kita hak pinjam, hak pakai, hak milik ya Allah.
yang melihat sifat basarnya, yang mendengar sifat samanya, yang berpandir sifat kalamnya, yang berjalan kudratnya, kudrat Allah. Berarti dasar siapa yang berjalan, siapa yang melihat, tapi simpan di dalam batin, jangan diucapkan, karena ini yang namanya ilmu rahasia yang tidak boleh dibibirkan. Tapi ada yang boleh dibibirkan, karena ilmu rahasia ada dua, ilmu rahasia yang boleh disampaikan dan yang tidak boleh disampaikan. Yang boleh disampaikan bilanya murid anak tahu dibarahkan gurunya, kayak ini Allah Ta'ala, ini sifatnya melihat basar. Nah, jadi yang tidak boleh lagi setelah pian tahu ini Allah Ta'ala, jangan lagi disampaikan kepada orang yang bukan ahlinya. Nah, jadi ilmu rahasia ada dua, yang boleh disampaikan dan yang tidak boleh disampaikan. Yang boleh disampaikan saat-saat ulun mengajar kita memujakan boleh, tapi yang tidak boleh pian jangan menyampaikan kepada orang yang bukan ahlinya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya karena beliau kan amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ya siapa tahu suri hormati salamatan bidin wa afiatan fil jasadi. Allahumma hamil aini bisakamat rabbana hablana tujurun qurtain wajana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wal hamdu lillahi taqabbalallahu minkum.